وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Amma ba'du. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah masjid yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat-nikmatnya. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan dan kesehatan sehingga mana kita dipertemukan kembali di masjid yang penuh dengan keberkahan ini. Yang mana di malam hari ini saya dimintakan untuk menyampaikan tajuk tentang wama ba'da Syawal. Apa hal yang kita buat setelah bulan Syawal? InsyaAllah saya akan paparkan beberapa maklumat ilmiah yang bisa saya sampaikan di malam hari yang penuh dengan keberkahan ini. Yang pertama, kita sudah melalui daripada bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan rahmatnya Allah, ampunan dan maghfirahnya. Kita masuk ke bulan Syawal, kita dituntut lagi ibadah sunnah. Bukan berarti selesai daripada puasa wajib, tidak ada lagi puasa sunnah. Bukan berarti selesai kita melakukan salat wajib, tidak ada lagi salat sunnah. Bukan berarti kita di Ramadan baca Quran, setelah Ramadan Quran tidak dibaca lagi. Bukan berarti kita di bulan suci Ramadan dapatkan pahala, setelah bulan suci Ramadan pahala tidak diberikan lagi, akan tetapi masih diberikan oleh Allah. Bukan berarti setelah Ramadan masjid-masjid ditutup, akan tetapi masjid masih dibuka untuk kita ibadah dan beriktikaf di dalamnya. Saudaraku kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, dari hal inilah Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala Allah taala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa idza fagharta fansab. Yang artinya, jika engkau menyelesaikan satu ibadah, maka berdirilah lagi engkau melakukan ibadah yang selanjutnya. Kalau kita buka di dalam tafsir dijelaskan bahwasanya arti atau takwil dari ayat tersebut maknanya idza kamalta, jika kamu sempurnakan atas satu ibadah, maka lakukan lagi takmil dengan melakukan ibadah-ibadah sunnah setelah itu. Bertanya orang, sampai kapan kita melakukan ibadah-ibadah ini? Allah berikan ibadah dengan secara mutanawwi'ah, dengan bentuk dan cara yang banyak sekali. Ada dengan kita melakukan daripada salat, daripada puasa, daripada zikir, daripada salawat, daripada ibadah wajib, daripada ibadah sunnah. Allah jadikan mutanawwi'ah dan banyak sekali, tidak terputus-putus. Sampai Nabi mengatakan setelah mana Syawal itu, kita setelah Ramadan, Nabi mengatakan dalam hadisnya, man shoma Ramadan wa taba'a sitta min Syawal ka'anahu shoma dahr kullu. Yang artinya barang siapa yang puasa bulan suci Ramadan kemudian mengikuti 6 hari puasa sunnah di bulan suci Syawal, di bulan Syawal, maka dia akan mendapatkan pahala seperti dia puasa setahun penuh. Mungkin kalau kita mau puasa 1 tahun penuh sangat banyak, digantikan dengan sita min Syawal. Kemudian selesai bulan Syawal masuk, Syawal itu sendiri sudah masuk dengan miqat zamani. Bagi orang-orang kaum muslimin muslimat yang mau melaksanakan ibadah haji ke Baitullahil Haram, artinya miqat zamani di bulan Syawal itu sudah boleh orang memakai ihram untuk haji, tapi kena tunggu lama untuk melakukannya. Yang mana bulan Syawal sudah masuk daripada bulan daripada orang boleh melakukan ibadah haji. Kemudian Zulqaidah, ini sudah pada intinya. Dan bulan Zulqaidah, Zulhijjah dan Muharram ini namanya bulan haram. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ungkapkan di dalam firman-Nya,
wa qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna iddatash syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atul hurum. Sungguhnya kata Allah, jumlah bulan di dalam satu tahun sudah Allah tuliskan di dalam kitabnya 12 bulan. Daripada 12 bulan tersebut ada 4 bulan namanya bulan haram. Kenapa disebut bulan haram? Karena diharam pada saat itu perperangan di bulan-bulan tersebut. 3 berturutan dan 1 terpisah kata para ulama. Yang berturutan yaitu Zulqaidah, Zulhijjah dan Muharram. Yang terpisah bulan Rajab yang telah berlalu ketika kita bertemu sebelum puasa yang lalu. Maka bulan-bulan ini maknanya kata ulama, kenapa disebutkan juga bulan haram? Haram bagi Allah untuk tidak memberikan pahala yang besar untuk umat Nabi besar Muhammad SAW. Daripada itu dianjurkan untuk orang memperbanyak ibadah di bulan-bulan haram ini, karena ada lipat gandaan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Daripada bulan Zulqaidah, nanti masuk bulan Zulhijjah, lebih-lebih lagi bulan Zulhijjah sebagian kaum muslimin melaksanakan ibadah haji ke Baitullahil Haram. Nah, kita bagi yang di negeri kita ini juga untuk banyak ibadah, karena Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan di dalam firman-Nya sampai Allah bersumpah tentang satu dari firman, wa qala Allah taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal fajr wal layalil 'ashr. Artinya demi masa fajar. Ini fajar setiap hari tersingsing di setiap harinya, itu waktu yang mulia. Wal layalil 'ashr, dan malam-malam yang 10. Para ulama mentafsirkan maksud daripada malam 10 itu adalah malam 10 daripada bulan Zulhijjah, di mana sebagian kaum muslimin melaksanakan ibadah haji. Nah, bagi kita yang ada di negeri kita ini tidak melakukan ibadah haji, maka kita sibukkan dengan perihal-perihal sunnah seperti puasa. Puasa di hari-harinya, bangun di malam-malam harinya, sampai tentang khususnya fadilah puasa di hari Asyura, di hari Arafah, di hari Arafah, hari tanggal 9 Zulhijjah. Bagi orang yang bukan dalam keadaan ibadah haji, dianjurkan puasa sunnah. Kata Nabi, barang siapa yang berpuasa di hari Arafah, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang. Maknanya dosa-dosa kecil diampuni oleh Allah. Dosa yang akan datang bagaimana? Belum kita lakukan dosa tersebut kok diampuni? Kata ulama, maksudnya dijagakan oleh Allah kita dari untuk melakukan dosa tahun yang akan datang. Ini karunia. Dan Nabi Muhammad juga menganjurkan hari tarwiyah juga bagi yang tidak pergi haji untuk berpuasa. Jadi tanggal 8 dan 9 daripada bulan Zulhijjah. Kalau pas hari raya tak boleh lagi. Ini ibadah haji. Makanya ibadah haji ini juga Nabi pernah kasihkan tahdzir kepada kita kaum muslimin. Kata Nabi, man lahu dzat warahilatan liyahuj ila baitillahil haram falam yahuj. Barang siapa yang sudah punya zat, artinya biaya, warahila, dan punya kendaraan untuk pergi haji. Kalau kita sekarang sudah punya biaya lah untuk mendaftar haji, walam yahuj, dia tidak mau melakukan ibadah haji tersebut, kata Nabi Muhammad, wa in mata in kana yahudiyan wa in mata in kana nasraniyan. Kalau dia sudah diberikan uang, ada uangnya, tak mau melakukan haji, maka kata Nabi, kalau dia meninggal bisa digolongkan dia menjadi orang Yahudi, kata Nabi Muhammad, atau dia digolongkan menjadi orang Nasrani, dalam hadis yang sahih Nabi Muhammad. Jadi satu tahdzir dari Rasulullah bagi siapa orang mukmin dan muslimin dan muslimat, dia diberikan oleh Allah keluasan harta, dia tak mau mendaftar haji. Kalau zaman sekarang kita daftar kena tunggu, tak mau dia lakukan hal tersebut, takutnya kalau dia meninggal nanti jadi orang Yahudi, dinilaikan di sisi Allah. Kalau soal hukumnya tetap dia muslim lah, kita mandikan, kita solati. Tapi kalau dihukumi di sisi Allah, takutnya dihukumkan Yahudi atau Nasrani. Terus Habib kita kena tunggu, Habib lama. Mungkin kalau di sini bisa sampai 15 tahun atau 20 tahun nunggu pergi haji. Tak ada masalah. Terus Habib gimana kalau umur kita tidak dipanjangkan oleh Allah, keburu kita meninggal dunia?
Yang penting anda sudah ada niat kuat untuk ibadah haji. Kan nanti bisa dibadalkan hajinya. Ada haji badal. Nanti ada yang membadalkan kita. Yang boleh membadalkan haji itu kalau andaikan dia sudah pergi haji. Boleh menggantikan orang yang belum pergi haji. Tapi kalau dia belum pergi haji, dia badalkan tak bisa. Dia yang ternilai hajinya. Nah ini betul-betul tahdzir dari Rasulullah untuk ibadah haji. Begitu juga orang yang sudah pergi haji, jangan lupa berziarah kepada Nabi Muhammad SAW. Saya pernah mendengar satu riwayat hadis Rasulullah SAW yang disabdakan oleh Nabi Muhammad. Kata Nabi, manil hajjah awi'tamara falam tazurani faqad jafani. Barang siapa dari umatku yang pergi haji atau umrah, dia tidak mau berziarah kepadaku, kata Rasulullah, maka dia telah melupakan aku. Nabi nilaikan itu umat melupakan Nabi Muhammad SAW. Faqad jafani, melupakan Nabi Muhammad. Jadi kita makanya dianjurkan habis kita melakukan ibadah haji, kita ke Madinah berziarah, mengucapkan salam kepada Rasulullah. Itu ungkap syukur kita. Kata Nabi, wa min syukri man lam yashkurullah, man lam yashkurun nas la yashkurullah. Siapa orang yang tidak pernah terima kasih dengan kebaikan seseorang manusia, maka berarti dia tidak bersyukur dengan pemberi nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi kita bersyukur kepada Nabi Muhammad yang telah mengajarkan kita bagaimana itu haji, bagaimana manasik haji, bagaimana wajibat haji, bagaimana sunnahnya haji. Kita tak mau ziarah sama dia, ini mahrum. Ini orang tak punya akhlak kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan sampai kita seperti itu. InsyaAllah kita dari golongan yang mana menziarahi Nabi Muhammad, InsyaAllah. Oke, terus kita yang di sini bagaimana? Dianjurkan namanya kurban. Ini di dalam kesempatan ini saya akan fokuskan penjelasan sedikit masalah kurban, karena ada hukum-hukum Allah yang berkaitan dengan kurban ini. Kurban ini kalau di dalam bahasa Arab namanya adhiyah. Kita bilang kalau lebaran Idul Adha itu Idul Adha atau lebaran kurban lah kalau bahasa kita. Kurban itu sebenarnya diambil dari kalimat garaba ya gurban, artinya mendekatkan diri sama Allah. Karena berkurban itu atau berudhiyah itu niatnya untuk mendekatkan diri sama Allah. Kapan perintah tentang kurban ini? Kurban ini di dalam diambil hukumnya daripada ijma' kitab dan sunnah. Dari sunnah firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala Allah taala, dari Al-Qur'an, wa qala Allah taala fi Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Di ayat yang kedua Allah katakan fashalli li rabbika wanhar, maka salatlah engkau hai Muhammad dan umatmu, wanhar dan berkorbanlah, artinya alirkanlah darah, berkorban di hari raya Idul Adha. Ini dasar hukumnya daripada perkara kurban atau udhiyah. Yaitu setelah kita melakukan salat Idul Adha, kita berkorban. Makanya di salat Idul Adha itu disunahkan agak dipercepat biar waktu korbannya panjang. Ada istilah di dalam mazhab kita Syafi'i dan di dalam kita ulama-ulama Melayu kita mengatakan puasa burung, Pak. Artinya puasa burung itu disunnahkan imsak. Dia bukan puasa istilah saja puasa burung itu. Dia imsak yang disunahkan oleh Rasulullah mulai dari setelah salat subuh pas hari raya Idul Adha. Mulai dari setelah salat subuh itu tidak makan, tidak minum sampai kita salat Idul Adha. Setelah itu kita berbuka. Nah, ini istilah orang ulama Melayu namanya puasa burung. Tapi sebenarnya itu adalah imsak, bukan puasa. Kalau puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Tapi ini imsak Nabi pernah lakukan. Dan imsak ini hukumnya sunnah. Dari mulai setelah salat subuh kita tidak makan, tidak minum sampai salat Idul Adha. Setelah itu Nabi Muhammad berbuka dengan korban, dengan hewan korban yang dia sembelih sendiri. Pada saat itu riwayatnya seperti itu. Maka dari inilah ulama menganjurkan, paling tidak kita setelah sholat Idul Adha lah kita buka, minum dulu apa makan, yang ada baru nanti berkorban ya. Nah ini dasar halnya yang disunnahkan di hari raya Idul Adha. Maka juga tentang hadis Rasulullah SAW, apakah ada diriwayatkan oleh Imam Muslim, annahu sallallahu alaihi wasallam dhaha bikabshain amlihain aqranain, yang artinya sesungguhnya dikabarkan oleh Imam Muslim di dalam hadis Muslim, riwayat Muslim, sesungguhnya
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berkorban dengan 2 kambing yang warnanya amlihan. Amlihan itu agak keputih-putihan dan kehitam-hitaman. Akronen yang sudah punya tanduk kambingnya. Nabi yang menyembelih sendiri pada saat itu untuk melaksanakan kurban. Jadi kurban ini hukumnya apa? Hukumnya kurban ini nanti kita akan bahas sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Terus lagi hadis juga dikhabarkan di dalam hadis, man ma amila ibni adam yauman nahar min amalin ahabbu ilallah min iraqatid dam, yang artinya tidak ada amalan anak Adam manusia di hari raya Idul Adha melebihi daripada amalan yang dicintai oleh Allah, yaitu dengan dia mengalirkan darah atau berkurban. Itu yang paling dicintai oleh Allah di hari raya Idul Adha. Fa innaha la ta'ti yaumal qiyamah biquruniha wa azlafiha. Nanti sesungguhnya korban itu akan dia bawa nanti di hadapan Allah di hari kiamat dengan tanduknya, dengan kulitnya untuk dipersembahkan bahwasanya dia pernah berkorban. Wa innad dama yaqa'u minallah bil makanah. Ketika mana darah itu, ketika menyembelih darah itu keluar dari hewan sembelihan tersebut, itu mendapatkan satu kedudukan di sisi Allah dengan niat berkurban, mendekatkan diri kepada Allah. Qabla an yaqa'u 'alal ard, sebelum darah itu menetes ke bumi sudah dapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fatayyibu biha nafsan, kata Nabi. Maka ketika kita berkorban, benahilah niat kita. Tenangkanlah jiwa kita, benahilah niat kita semata-mata karena Allah. Bukan kepingin kalau setiap tahun ini sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan, Nabi lakukan. Habib, berarti kurban ini apa setiap tahun? Kalau kita diberi rizki oleh Allah setiap tahun lah. Tahun ini sudah, tahun depan pula. Tapi ada sebagian orang kita kepingin tahun ini dia suaminya, tahun depan istrinya, bolehlah digenti-genti begitu niatnya. Tahun depannya lagi anak-anaknya, tak ada masalah. Disunnahkan setiap tahun kalau dia diberikan rizki oleh Allah. Ini daripada halnya. Kemudian di khabar yang lain, azzamu duhayakum fa innaha 'alas sirat matayakum. Perbesarlah hewan korban kalian, sesungguhnya nanti akan menjadi tunggangan kalian ketika melewati sirat. Ketika kita mau lewat sirat, nanti Allah berikan tunggangan. Tunggangan itu adalah hewan korban yang kita beli itu. Biasanya orang pingin korban, pingin cari kambing yang kira-kira murah harganya. Kalau kambing harganya murah, biasanya dagingnya sedikit. Kalau kambing harganya agak mahal, dagingnya banyak. Ya sebesar itulah, sebesar Anda mengorbankan daripada hewan korban Anda, sebesar itu pula nanti kendaraan Anda ketika melewati sirat. Ini kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hukumnya korban ini sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Tapi korban ini bisa dihukumi wajib jika dinazarkan. Misalkan dia katakan, kalau andaikan saya punya hajat, misalkan kalau saya, misalkan bisnis saya ini sukses, saya akan berkorban di hari raya Idul Adha. Niat nazar. Nazar tuh, saya bernazar, kalau andaikan pekerjaan saya ini sukses, saya akan berkorban di hari raya Idul Adha. Nah, kalau kerjaan dia itu sukses, maka maka dia dinilaikan nazar, maka harus dibayar. Maka hukum korbannya nanti di Idul Adha wajib karena dinazarkan. Jadi dasar hukumnya korban itu sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Tapi bisa jadi wajib jika dinazarkan. Jika dinazarkan. Kalau tidak dinazarkan, sunnah saja hukumnya. Nah, ini di dalam perkara kita berkorban. Terus apa lagi? Dijelaskan lagi tentang masalah korban. Hewan apa saja yang boleh kita korbankan? Hewan yang boleh dikorbankan adalah onta. Dengan semua jenisnya onta. Kita di Melayu jaranglah ada onta. Kemudian sapi atau lembu, dengan semua jenisnya. Maksudnya sapi yang lembu yang mana ahliya, yang memang dipelihara, bukan yang liar. Kalau yang liar kayak di Meksiko tuh banteng, itu juga sejenis dengan lembu ya. Itu liar. Tak bisa. Dimakruhkan, ada sebagian yang diharamkan oleh sebagian ulama. Lembu dia banteng kalau yang di Meksiko itu juga sejenis lembu, tapi yang dimaksudkan dengan lembu atau sapi ini yang ahliya, yang dipelihara.
Kemudian kambing dengan semua jenisnya. Kambing domba, yang paling afdol yang paling banyak rambutnya kalau kambing. Semakin banyak rambutnya dihitung pahala dari rambutnya, domba lah paling banyak ya. Tapi sampai di dalam riwayat yang lain rambutnya itu dihitung pahala di sisi Allah dari korban, hewan korban tadi. Nah, berpendapat Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi. Dia pernah mendengarkan juga dari Rasul, dan dia berpendapat kalau memang orang itu tak ada uang tapi punya keinginan besar ingin berkorban, maka boleh dia berkorban dengan ayam, iti-iti ayam. Tapi kena makan sekeluarga aja di rumah lah. Tak bisa diberi orang, satu ayam saja dia masa beli. Mau beli siapa lagi? Ini dia dapatkan fadilah saja, tapi belum ternilai dia berkorban yang sesungguhnya. Cuman saja mimbabil fadilah, ada pendapat yang membolehkan dia berkorban dengan ayam, yaitu pendapatnya Sayyidina Abdullah bin Abbas. Cuma pendapat satu sahabat Nabi saja. Ini bagi orang biar tidak kecil hatilah. Ada pendapat bagi orang yang tak punya uang, misalkan dia kepingin berkorban, mau beli sapi atau kambing, tak ada uang lah. Boleh dia berkorban dengan ayam. Dia korban, yang penting dia dapatkan fadilah mengalirkan darah di hari raya Idul Adha itu. Sebenarnya kalau korban ayam dia makan sendiri aja tak cukup ya, kalau mau dikasih orang. Ini mimbabil fadilah saja kata ulama, dijelaskan begitu mendapatkan fadilah. Faham tuh? Hakata. Kemudian korban ini perlu niat. Kita niat berkorban. Kapan niatnya? Jadi korban ini boleh dilakukan mulai dari setelah sholat Idul Adha. Tanggal 10, 11, 12, 13. Nah, ini biasanya kalau pas lebaran korban ada pertanyaan datang dari orang-orang muslim ini, Habib, ketika bulan kurban kita dulukan kurban atau akikah? Saya jawab, kalau masih di bulan korban ya dulukan korban karena waktunya cuma 4 hari. Kalau akikah Anda bisa lakukan di waktu yang lain. Ya, akikah sama korban ini sama-sama sunnah muakkadah hukumnya. Kalau akikah ini ketika kita diberikan oleh Allah hadiah seorang anak, itu kata Nabi, marhun bi aqiqatiha. Masih kita punya hutang sama Allah sampai kita mengakikahkannya. Hutang apa? Hutang rasa syukur sama Allah. Dikasih anak ini, keturunan ini satu nikmat dari Allah. Disyukuri kata Nabi dengan diakikahkan, laki-laki dengan 2 kambing, perempuan dengan 1 kambing. Disunahkan kepada kedua orang tuanya mengakikahkan. Sampai kapan? Sampai dia balik. Kalau dia balik, anak ini suatu saat punya uang sendiri, dia boleh mengakikahkan dirinya. Sampai tua pun masih boleh orang mengakikahkan itu. Tak ada batasnya. Tapi pertanyaan ini tumbuh biasanya, ada pertanyaan ini pas kebetulan bulan kurban, pasti ada pertanyaan ini. Habib, dulukan kurban dulu atau akikah? Ya, kurban dulu karena waktunya pendek, cuma 4 hari. Kalau akikah nanti setelah waktu kurban pun Anda boleh berakikah. Kapan pun boleh. Tapi diutamakan akikah itu kalau kita punya rezeki di hari ke-7 setelah lahirnya anak tersebut, atau diakhirkan sampai umurnya 7 tahun sebagaimana perihal khitan bagi laki-laki. Hakada. Fahimtum? Ini di dalam hukum fikih di dalam mazhab kita Syafi'i. Kemudian setelah kita menjelaskan hewan-hewan yang boleh dikorbankan, maka juga dijelaskan oleh para ulama tentang warna. Warna apa saja sih yang dibolehkan kita untuk berkorban? Warna kambingnya atau sapinya atau lembunya itu. Yang paling afdal warnanya putih. Kalau ada lembu yang warna putih atau kambing warna putih, itu paling afdal warnanya. Kalau tak ada, sofra, agak kuning sedikit warna lambu kulitnya itu. Kalau tak ada lagi, afra, warnanya agak ke coklat-coklatan. Kalau tak ada lagi, balqa. Balqa itu warnanya sebagian putih, sebagian hitam. Ada putihnya, ada hitam. Kemudian kalau tak ada yang warna seperti itu, sauda, hitam. Kalau tak ada juga baru warna hamra, yaitu warna merah. Kulitnya bulunya tadi. Nah, ini mimbabil fadilah saja, yang afdal putih kalau ada ya. Kalau ada warna kambing sapi lembunya putih atau kambingnya putih, itu lebih afdal. Sekarang syaratnya, kapan sih hewan korban itu boleh dikorbankan? Kalau onta, wa syurut minal ibil an yakuna lahum sasinin. Tamaten. Kalau untuk onta
kapan onta itu boleh dijadikan binatang kurban? Kalau andaikan umur dia sudah 5 tahun. Umurnya onta itu 5 tahun sempurna, baru boleh dikorbankan. Wa minad da'an tablughus sanah tama. Bagi kambing dengan semua jenisnya umur setahun pun sudah boleh dikorbankan. Kambing tadi yang penting sudah tumbuh sedikit, dia punya tanduk. Nah ini kenapa? Kata Nabi dalam riwayat Muslim, la tasbahu illa muzinna illa an ta'sar alaikum fadhahabahu jaz'a minad da'an. Kata Nabi, janganlah kamu menyembelih daripada onta itu kecuali musinnah. Musinnah itu sudah 5 tahun tadi umurnya. Kecuali kalau kamu sulit untuk mencari yang umurnya 5 tahun dari onta yang dia pelihara, maka korbanlah kamu carilah daripada kambing saja yang umurnya 1 tahun. Hakata. Kemudian juga harus diperhatikan kambing atau lembu yang mau kita beli, kalau bisa yang tidak ada cacatnya, seperti kakinya kencot, atau ini afdoliyahnya ya. Syaratnya juga daripada anyakuna, dia tidak kena penyakit kulit. Hewan juga ada penyakit kulit. Cari yang tidak ada penyakit kulitnya. Kemudian tidak kencot, tidak kakinya tidak arja, tidak jalannya, walhasil tidak ada yang kurang. Kalau bisa bentuknya itu tidak ada kekurangannya di dalam hewan tersebut. Ini afdoliyahnya. Dan juga jangan juga beli hewan kambing atau lembu yang majnun, yang gila. Bisa juga ini hewan gila, bisa juga bisa tabrak orang saja. Terus masalah menyembelih diajarkan oleh ulama bagaimana cara menyembelihnya. Menyembelihnya itu disunnahkan menghadap kiblat. Kalau bisa, kalau tak bisa jangan dipaksakan. Ini kadang-kadang kasihan soal penjagal yang mau nyembelih. Dia ini sapinya besar, dia mau jatuhkan saja sulit. Orang 5 baru bisa jatuh tuh sapi atau lembu. Tak bisa menghadap kiblat, mau didorong-dorong lagi lembu sebesar itu. Ini cuman sunnah, menghadap kiblat cuman sunnah. Yang disunnahkan juga sebelum mau menyembelih itu selayaknya pisaunya dilandapkan dulu. Diasah dulu biar landep, biar tajam sekali untuk bisa menyembelih sapi tersebut. Yang disembelih dimulai. Terus sebelum disembelih satu onta itu atau satu lembu itu bisa untuk 7 orang. Bukan untuk 1 orang, bisa untuk 7 orang yang mau niat berkorban. Kalau kambing cuma untuk 1 orang lah. Kalau lembu bisa untuk 7 orang. Jadi bisa diniatkan untuk 7 orang satu lembu tersebut. Ketika mau menyembelih, itu pisaunya dimulai Bismillah Allahu Akbar. Terus jangan diangkat ini pisau sampai putus 2 urat. Urat pernapasan sama urat makanannya. Urat pernapasan dan urat makanannya baru selesai. Soal niatnya gimana Habib? Niatnya ada sebagian kita kepingin pegang itu hewan korban, itu boleh juga dipegang, dia niat nawaitu udhiya lillahi ta'ala. Saya niat berkorban karena Allah Ta'ala. Nawaitu udhiya lillahi ta'ala, itu niatnya korban. Saya niat berudhiya karena Allah Ta'ala. Atau saya niat berkorban, niatnya di hati, ngucapkannya sunnah. Nawaitu udhiya lillahi ta'ala, niatnya di dalam hati, saya berniat berkorban karena Allah Ta'ala. Tapi kadang kita nih afdolnya ketika disembelih itu afdoliyah saja. Sebenarnya antum sudah sebelum disembelih, antum niatlah. Misalkan satu lembu itu orang 7 orang datang, niatlah. Pegangnya itu pun sunnah sebenarnya. Antum niat cukup di hati saja sudah sah. Tapi kadang orang kita ini tak enak lah kalau tak pegang ya. Pegang benar baru niat. Saya niat berkorban karena Allah Ta'ala. Datang lagi yang kedua sampai 7 orang sudah niat. Ketika mau disembelih, yang menyembelihkan dia berniat juga di dalam hatinya. Saya berniat dengan 7 orang yang berniat untuk korbani karena Allah Ta'ala, itu lebih afdol bagi yang mau nyembelih. Setelah itu disembelih dengan pisau yang tajam, dan kalau bisa jangan diangkat, terus diputar sampai 2 urat tadi terlepas, maka sah. Didiamkan hewan tersebut sampai meninggal dunia. Dalam mazhab kita tak boleh dilepaskan itu kepala sampai lepas. Ada sebagian pendapat dalam mazhab kita diharamkan, ada yang mengatakan makruh sampai dilepaskan kepala. Tak boleh. Jadi cukup 2 urat itu didiamkanlah hewan itu sampai meninggal dunia, baru dibuka semua. Ini sampai masalah bagaimana menyembelihnya pun diajarkan oleh para ulama kita. Subhanallah. Nah, kemudian di dalam berkorban ini
Kadang kita dibolehkan bagi kita kaum muslimin dan muslimat mengambil 1/3 dari semua jumlah daging korban itu. 1/3 saja. Boleh kita makan sendiri untuk kita lah. Ini kalau korban. Kalau akikah itu disunnahkan semuanya diberikan. Disedekahkan semuanya kalau akikah. Kalau korban boleh kita ambil 1/3 dari daging korban itu untuk kita makan sendirilah. Boleh. Tapi kata orang, ada satu orang bilang, Habib kami mau berikan semua daging itu. Oh, itu afdal, tak ada masalah. Semua dia mau sedekahkan, baguslah. Bagus. Terus lagi perlu diperingatkan, kadang kita ini kan mengundang tukang penjagal, tukang penyembelih hewan korban itu. Jangan sekali-sekali kita gaji dia, kita upah dia dengan daging korban. Itu tak diperkenankan, sampai bisa diharamkan dalam mazhab kita. Kenapa? Dilarang oleh ulama. Kenapa? Karena daging korban ini hukumnya sedekah. Tak bisa kita berikan gaji dari sedekah itu. Harus kita, pengurus masjid atau yang berkorban, siapkan uang untuk mengasihkan hadiah kepada penjagal itu sebagai hadiah jasanya dia. Itu selayaknya. Bukan dari daging kurban itu dia berikan. Tak boleh itu. Tak boleh. Itu diharamkan dalam mazhab kita. Tak boleh. Karena apa alasannya? Karena sedekah ini. Ini sedekah, masa diberikan gaji orang? Tak boleh. Selayaknya dia siapkan uang lain untuk gaji orang itu. Ini sedekah, diberikanlah, disedekahkan kepada orang. Mau diperkilokan 1 kilo diberikan, tak ada masalah. Tapi tak bisa dijadikan gaji. Atau dia ngomong, kamu tak perlu saya kasih gaji lah, kamu ambil kepalanya sama kakinya, sama saja. Itu ternilai daging korban, walaupun itu kepala. Tapi kecuali kalau orang ini ngomong gajinya diberikan, si penjagal, dia ngomong kami tak perlu kepala, kamu mau ambil silahkan, sebagai hadiah, bukan sebagai hadiah, sebagai daging korban yang kami mau kasihkan kepadamu, silahkan. Atau kulitnya mau dikasihkan kepada penjagal, tak masalah. Intinya bukan gajinya dari itu, gajinya lain lagi, bukan daripada hewan korban itu sendiri. Intinya itu, maka boleh. Misalkan dia ngomong kepalanya, kulitnya, kakinya mau dikasihkan si penjagal, di atas itu diberikan lagi jasa dia tadi, biaya jasa dia. Intinya jangan sampai daging korban itu diberikan sebagai upahnya, itu yang tak boleh. Kenapa? Karena itu sedekah, tak boleh diberikan sebagai gaji. Ini yang diiskalkan di dalam mazhab kita Syafi'i. Bisa dipahami insyaallah. Ini sering terjadi. Intinya korban itu, maksud dan tujuan Rasulullah SAW mensyariatkan korban biar kaum muslimin muslimat yang mana dia orang miskin, fakir miskin yang tidak pernah makan daging, paling tidak setahun sekali pernah makan daging. Nah, bisa makan mewah sedikit ya. Itu tujuannya. Jadi diberikan kepada fakir miskin itu biar dia pernah makan daging. Nah, terus misalkan yang menerima daging ini, dia dapat mungkin banyak dari 10 masjid atau dari 10 tempat, ada 10 kantong lah. Dibilang 2 kantong cukup untuk saya, sisanya saya mau berikan orang atau mau dia jual, sisanya tak apa, tapi jangan dijual semua. Kalau dia jual semua, tidak boleh, kan haram. Tapi harus ada untuk dia, sisanya dia mau jual, mau dia berikan orang lain, tak ada masalah. Intinya harus ada yang untuk dia, untuk dia makan di hari tasyrik tersebut. Karena tujuan dari korban itu biar orang fakir miskin ini bisa makan daripada daging itu di hari raya kurban. Inilah kemuliaan yang Allah berikan di dalam lebaran kurban itu. Itu termasuk ibadah di kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling afdal untuk hari raya Idul Adha. Ini dari sekelumit saya kasihkan rangkumannya. Jadi hukumnya kurban adalah sunnah muakkadah. Kurban ini kalau dilakukan boleh setiap tahun kalau kita diberikan rezeki oleh Allah dan ternilai ibadah, mendekatkan diri sama Allah, dan akan mendapatkan pahalanya kelak di yaumil qiyamah. Kemudian kurban ini diberikan kepada fuqara wal masakin. Kemudian juga daging kurban ini boleh kita ambil 1/3-nya untuk kita makan dan sisanya disedekahkan. Kalau diberikan semua itu lebih afdal. Nah, ada satu pertanyaan lagi sering terjadi di negeri kami di Indonesia. Biasanya Habib, masjid kami ini suka diberi 1 lembu dari perusahaan. Misalkan kita contohkan di Malaysia, misalkan perusahaan Petronas lah yang besar, berikan lembu ke masjid kita ini. Bagaimana sikap kita? Sikap kita cuma bisa memberikan peluang 1 lembu, kita tahu kan untuk 7 orang, tak mungkin untuk perusahaan.
Perusahaan ini yang kerja di sana 5.000 orang misalkan, tak mungkin satu lembu untuk 5.000 orang, tak bisa lah diniatkan. Maka boleh Anda tulis dari nama orang yang perusahaan itu, misalkan pemimpinnya siapa, mau dimasukkan niatnya dalam sapi ini, atau staf-stafnya, tulis sampai 7 orang, diniatkan untuk 7 orang, dapat pahalanya. Atau dia bilang, tak, kami sudah berikan saja, itu korban kami. Tulis saja salah satu dari nama pemimpinnya perusahaan itu, untuk dia niatkan. 1 dari 7 orang, jadi 6 orang lagi boleh daftar untuk jadi niat dia mau korban itu. Intinya jangan sampai lebih dari 7 orang. Kalau satu perusahaan dia yang bekerja di situ 5.000 orang mau satu sapi, bagaimana kita mau niatkan? Tidak dibenarkan hal tersebut di dalam madhab kita Syafi'i. Ini sering ditanyakan, maka saya bahas di dalam kesempatan kali ini. Jika terjadi kita sudah sedikit mendapatkan maklumat, insyaallah. Oke. Ini sekelumit daripada perihal kurban. Ada lagi orang berbicara, Habib, saya pernah dengar kalau orang mau berkorban mulai dari tanggal 1 Zulhijjah itu jangan potong rambut dulu, jangan potong kuku dulu, sampai setelah hari berkorban. Itu masalah sunnah saja, bukan wajib, itu sunnah saja. Jadi sunnahkan orang yang mau korban jangan potong rambut dulu, potong kuku dulu. Itu sunnah hukumnya, bukan wajib. Jadi ada di bagian tempat dia kan tradisi. Jadi dia kalau mau korban tak mau potong kumis dulu, tak mau potong rambut dulu, sampai korban baru dia potong. Itu mimbabis sunnah. Memang ada anjuran seperti itu, tapi itu hukumnya sunnah. InsyaAllah bisa dipahami. Ya khair, sebelum saya lanjutkan lagi, mungkin sampai sini ada pertanyaan masalah korban, silahkan. Ya, fadhil. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, gimana? 3 ekor lembu? Kalau soal dikasihkan daging kepada dia tak ada masalah. Cuman jangan sampai kita berikan daging itu sebagai gajinya. Itu yang saya mau tekankan. Jadi gaji dia ini tak boleh dari daging kurban, itu yang Anda mau tekankan. Soal dari daging manapun kita mau kasihkan dia sebagai sedekah kurban, tak ada masalah. Cuman jangan dijadikan daging kurban itu kita berikan kepada si penyembelih sebagai gajinya atau upahnya lebih tepatnya. Ya, tak boleh itu. Jadi upahnya lain lagi, kita berikan benar upah dia untuk jasa dia menyembelihkan itu. Tak boleh kan dari daging kurban itu sebagai upahnya. Itu yang saya mau tekankan. Tapi kalau kita mau kasihkan hadiah setelah kita berikan yang untuk gaji dia lah, kita mau beri lagi dia daging kurban, tak ada masalah, Pak. Yang tak boleh itu jangan dijadikan gajinya dia itu dari daging kurban. Itu yang tak boleh. Kalau untuk dia kita kasihkan sebagai hadiah setelah kita berikan gajinya, oke saja, boleh saja. InsyaAllah. Jelas ya? InsyaAllah. Ada pertanyaan lain? Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi yang tak punya uang tadi, boleh saja. Ini jadi begini, tanyanya begini, jelas pertanyaan antum. Jadi bapak ini bertanya, ini ada menteri besar setiap tahun misalkan kasih ini misalkan 2 lembu. Nah, ada orang ingin berkorban tapi dia tak punya uang. Nah, ini menteri besar tadi beri kan, kita boleh masukkan nama dia 1. Kan masih ada 6 lagi nama. Boleh kita masukkan orang yang tak punya uang, dia kepingin berkorban. Ini kan karena sudah disedekahkan. Masukkan niatnya dari 7 orang tadi. Boleh. Karena sudah tutup. Dia sebenarnya dia mampu sebenarnya. Ya pertanyaannya boleh atau tidak begitu. Pertanyaannya boleh-boleh saja karena ini perkara sunnah.
Ini perkara sunnah, boleh-boleh saja dia mau dimasukkan, cuman afdolnya dia korban sendirilah. Kalau masjid tak terima lagi, dia bisa beli kambing, dia sembelih sendiri di rumah. Apa-apa, tak mesti di masjid. Di masjid itu untuk memudahkan saja. Kalau dia mau korban sendiri, dia beli kambing, dia sembelih di rumahnya, dia bagikan lah. Itu lebih afdol ya, lebih afdol. Tapi tidak disalahkan kalau mau dimasukkan tadi. Ya, tapi kalau dilihat kurang tepat kayaknya sasarannya. Kenapa? Karena dia punya uang, dia bisa mampu untuk melakukan korban sendiri. Kenapa dia mengambil yang itu tadi? Yang sunnah itu kita berikan boleh kepada orang yang pingin kurban dia tak mampu. Kita masukkan namanya di dalam yang disedekahkan tadi. Itu boleh. Tapi kalau misalkan dia mampu, afdolnya dia beli saja kambing, dia sembelih di rumah lah. Kalau masjid tak mau, kita sembelih semua, undang penjagal, sembelihkan, kami mau sedekahkan. Karena 3 hari sempat. Kalau tak sempat hari pertama, bisa hari kedua lah. Tanggal 11, bisa tanggal 12 sampai 13. InsyaAllah, mafhum Bapak. Ya, khair. Ada pertanyaan lain? Silakan. Azan dulu ya, silakan. Ya, sampai sini ada pertanyaan lagi? Masih ada masa? Ibu-ibu mungkin ada yang mau ditanyakan? Umum, tak mesti masalah korban, mungkin ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Ayah, silahkan. Bandar-bandar. Bandar-bandar karena masjid utamanya korban dan daging ini patut dibagi pihak perusahaan kira masjid untuk menambah menerima yang fakir mungkin kekurangan di kawasan. Tidak manakan. Oke, ini ada pertanyaan sangat bagus sekali dari Bapak ini. Misalkan kebetulan di lingkungan yang mana mayoritas orangnya mampu, jadi dia cari orang miskin, cuman dia dapatkan berapa saja dan daging masih banyak. Ini bisa kita nagilkan, kita bisa berikan ke tempat, mungkin ke daerah, tak mesti di negeri dia lah. Kalau ada mungkin desa sebelahnya atau negeri yang lain yang mungkin lebih membutuhkan, bisa kita berikan kepada mereka. Intinya disalurkan. Terus Habib, kalau negerinya jauh memakan waktu, yang penting kita salurkan lah. Kalau bisa segera di dalam waktu-waktu yang 3 hari itu afdolnya. Tapi kalau negeri jauh sekali, kalau masih di Malaysia insya Allah masih bisa terkejar. Misalkan dia korbannya tanggal 10, dia nakolkan langsung hari itu atau besok harinya, dia bisa makan tanggal 12 atau 13. Misalkan ke negeri mana di dalam Malaysia ini, boleh-boleh saja. Intinya memang tepat sasaran itu lebih bagus, lebih afdolnya. Cuman kadang kita nih yang penting masyarakat semua, yang mampu pun kadang dapat. Itu tak ada masalah, intinya sedekah lah. Tujuan daripada korban itu sedekah. Tapi kalau mau tepat sasarannya memang utamakan fakir dan miskin. Kalau memang tidak ada lagi sudah, kita sekampung itu kita berikan. Satu ke satu daerah itu kita berikan. Tapi lebih afdolnya kalau bisa kita berikan kepada yang memang layak untuk menerimanya, fakir dan miskin. Kalau tak ada di negeri kita, mungkin di tempat lain bisa kita salurkan, tapi usahakan semasa waktu tasyrik itu saja. Kalau misalkan makan lebih dari waktu tasyrik, lebih baik di kampung kita saja kita bagikan kan. Itu insya Allah bisa dipahami Bapak. Jelas insya Allah. Ada pertanyaan lain? Tim soal. Di soal, ibu-ibu ada yang mau ditanyakan? Oke, ada sedikit penjelasan lagi saya tambahkan. Jadi akikah, ini akikah tadi, saya balik lagi kepada akikah tadi. Suka ditanyakan oleh orang ini tadi, kalau pas lagi bulan haji nih, itu tadi jawabannya sudah saya jelaskan. Kalau akikah ini tidak mesti di hari tasyrik ini, kapanpun boleh mereka berakikah. Nah bedanya akikah ini harus diberikan semua dagingnya, disedekahkan. Tak boleh diambil 1/3. Kalau korban kita boleh masih ambil 1/3 daripada jumlah seluruh daging yang kita korbankan tersebut. Kemudian lagi kalau korban disunnahkan diberikannya daging itu posisinya mentah. Jangan dimasak. Posisinya mentah biar orang itu mau masak apa bisa. Mau dia pakai sate, mau dia buat apa, ya tidak ada masalah. Kalau akikah disunnahkan disedekahkan dalam posisi sudah kita masak. Nah ini sunnahnya. Ini membahas sunnah saja tentang penjelasan hal-hal tersebut. Karena dianjurkan oleh Rasulullahnya seperti itu. Dari maksud akikah itu sendiri, kalau korban disunnahkan dikasihnya mentah daging tersebut,
biar orang itu kelola sendirilah. InsyaAllah bisa kita diberikan maklumat ini dan berikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudahan untuk bersedekah. Itulah yang abadi dari harta yang Allah titipkan kepada kita, wahai saudaraku, yang kita berikan kepada sesama muslim. Itu akan menjadi tabungan kita di yaumil qiyamah. Kalau yang kita miliki itu akan dihisab dan juga mungkin akan dihitung dengan lama. Tidak abadi. Kita meninggal dunia mungkin dibagikan ahli waris kita. Yang abadi itu yang kita sedekahkan, yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu akan menjadi amalan kita yang bisa kelak kita tuai dan kita ambil di yaumil qiyamah. Karena insyaallah dengan niat-niat baik kita, dengan sedekah yang kita lakukan, kita selalu berharap semata-mata karena Allah, bukan ingin dilihat kalau orang ini adalah seorang dermawan yang suka mendermakan hartanya. Tak perlu minta pujian begitu, karena takut ikhlasnya kita terganggu. Udah semata-mata sama karena Allah, mau orang puji tak orang puji, tetap dia beramal. Ini orang yang ikhlas, dia beramal mau dipuji atau tidak dipuji, dia tetap beramal. Itu orang yang ikhlas. Dia mau kasih orang, dia dipuji tak dipuji oleh orang, dia tetap beramal. Dia mau sholat, mau dibilang orang alim tak dibilang orang yang ahli ibadat, dia tetap ibadah sama Allah. Tak ada masalah. Istilah kita tak ada masalah, badai mau ngomong gimana pun tetap, selama dia tidak bertentangan dengan syariat Nabi Muhammad yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tidak gentar di dalam istiqamah di dalam melakukan ibadah tersebut. Nah, inilah cara kita biar untuk mendapatkan diterimanya ibadah. Orang yang sudah ibadah saja itu masih takut amalnya tidak diterima, apalagi yang tidak pernah ibadah sama sekali. Mau diterima apanya? Ibadahnya saja tak ada. Ini orang sudah beribadah, dia takut ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Para ulama terdahulu paling takut ibadah mereka tidak terima. Makanya mereka selalu berdoa, ya Allah, Allahumma taqabbal salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana. Minta diterimakan itu semua. Dia takut amal dia tidak diterima, sia-sia. Ini tak baik. Sudah beramal capek-capek tak ternilai di sisi Allah. Maka dari itulah perbagus niat di dalam beramal, khususnya masalah kurban nanti semata-mata karena Allah. Nanti kalau juga ada pujian dari orang, ya sudah, kita sudah semata-mata karena Allah, tak terganggu lagi. Mau dipuji tak dipuji tetap ikhlas karena Allah, dan insya Allah amalan kita diterima di sisi Allah Jalla Jalaluhu fil ula. Dan kita doakan bagi sebagian kaum muslimin yang pergi haji ke Baitullahil Haram, diberikan kemudahan perjalanannya, diberikan kesehatan, diberikan istiqomah, dia bisa ibadah. Jadi kalau kita pergi haji itu tak usah pusing-pusing mau cari belanja saja di sana, tak. Kita di sana fokus ibadah. Kalau mau belanja banyak di sini. Di Malaysia antum mau cari apa? Zam-zam pun ada. Mau cari kurma apa ada dijual di sini, betul. Mau cari kacang-kacangan di negeri kita banyak. Di sana kita mau ibadah saja, jangan bilang belanja sudah. Maka kita takut tergolong sebagaimana Nabi pernah mengatakan, kata Nabi nanti di akhir zaman orang itu pergi haji sama umroh itu seperti traveling aja, mau jalan-jalan, mau foto depan Ka'bah, mau foto depan Masjid Nabawi, bas. Ini Nabi sudah pernah katakan nanti akhir zaman orang pergi haji sama umroh bukan niat dia untuk ibadah lagi, untuk jalan-jalan. Jangan sampai itu kita tergolong dari golongan itu. Kalau bisa kita pergi haji atau umroh fokus ibadah. Ibadah sebanyak-banyaknya. Kalau bisa umroh jangan sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali bisa sempat. Walaupun kita mungkin kembali kepada at-tan'im atau miqat yang paling dekat, paling kita kena dam lah. Tapi kita bisa ulang umroh kita sampai berapa kali? Bisa, asal sehat. Sehat, kejut lagi, ambil umroh lagi. Umroh tinggal miqat, dari tan'im kembali, kita pakai ini lagi, niat lagi. Mau umroh, jalan ke Mekah, Masjidil Haram, tawaf. Setelah tawaf, salat sunnah 2 rakaat setelah tawaf itu hukumnya sunnah. Jadi kalau Masjidil Haram tak disunahkan salat tahiyatul masjid. Kalau antum masuk Masjidil Haram salat tahiyatul masjid diketawahi oleh orang-orangnya. Sunnahnya tawaf. Setelah tawaf disunnahkan 2 rakaat setelah tawaf. Kemudian 2 rakaat setelah tawaf selesai kita lakukan, baru kita sa'i. Setelah sa'i baru taksir, sedikit potong rambut sedikit. Kalau ibu-ibu 3 helai ada, sah sudah dalam mazhab kita. Tapi biasanya dipotong sedikit rambutnya. Kalau laki-laki, kalau perkara haji dianjurkan dibotak habis lah.
itu lebih afdol ya. Karena juga di sana juga orang mau repot, mau potong dikit-dikit biasanya langsung saja bayar tukang potongnya langsung habis kepala, itu afdol. Ini perkara haji biasanya kita mulai tanggal 8 orang sudah mulai siap-siap pakai ihramnya dari mikotnya, kemudian dia wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah itu rukun haji. Yang wukuf di Arafah dimulai daripada setelah zuhur sampai besok subuh, panjang ya. Wukuf ini walaupun hanya orang pakai mobil, misalkan dia sakit dibawa pakai mobil, stop sebentar setelah zuhur di Arafah, dia sudah sah. Apalagi yang memang duduk di sana berdoa, dan pada saat itu kata Nabi diampunkan semua dosanya kaum muslimin. Dosa kecil kah, dosa besar kah? Jadi kata Rasulullah, siapa yang tidak meyakini ampunan Allah di hari Arafah, ini orang yang mahrum dari rahmatnya Allah Jalla Jalaluhu fil ula. Ini mahrum, terhalang. Dia harus yakin Allah ampuni dosa-dosanya pada saat itu. Makanya ada dulu istilah filosofi orang-orang lama, kalau mereka pulang haji baru mau mereka pakai kopiah warna putih. Maksud mereka sudah pergi haji, dikatakan haji atau hajjah, mereka setelah itu tidak melakukan lagi amal-amal buruk yang pernah mereka lakukan sebelum haji. Makanya kata Nabi Muhammad, al-hajjul mabrur laisa jazaohu illal jannah. Tidaklah haji yang mabrur, yang diterima oleh Allah, kecuali haji yang mana akan mendapatkan daripada pahalanya surganya Allah. Ini betul-betul hajinya diterima oleh Allah. Tingkah laku dia bisa berubah setelah haji itu menjadi lebih baik. Yang biasa tidak biasa berjamaah, gara-gara pergi haji bisa berjamaah terus di masjid. Yang mana subuhnya agak kesiangan sering-sering, ini karena pergi haji biasa bangun subuhnya pagi ke Masjidil Haram, jalan jauh-jauh, dia bisa kontinu pagi-pagi sholat subuh. Ini biasanya itu makna dia berubah. Mabrur itu artinya dia ada perubahan setelah pergi haji itu menjadi lebih baik. Ini baru hajinya mabrur. Hajinya terlihat diterima di sisi Allah. Subhanallah ta'ala. Dan insya Allah semoga daripada yang pergi haji, kita doakan menjadi haji yang mabrur, wasa'il mashkur, wa tijara lan tabur. Dan insya Allah bisa berziarah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad. Makna kecintaan kita biar kita tidak ternilai yang melupakan Rasulullah, karena beliau lah yang mengajari manasik haji, mengajari wajibatul haji. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala juga tidak haramkan kita untuk bisa kelak memandang wajah Nabi Muhammad, dan kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, di mana kelak tidak ada syafaat kecuali syafaat daripadanya. Tidak ada syafaat kecuali dari syafaat Nabi Muhammad, dan dengan kita melaksanakan syariatnya dan menghidupkan sunnahnya, semoga ya Allah golongkanlah kami dari yang mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Allahumma jal hadza jam'ana hadza jam'al marhuma, tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma, wa la tajal fina wa la minna wa la ma'ana syai'an wa la mahruma. Allahumma waffiq ahlil khair lil khair wa anhum alayhi wa fikna lil khair wa inna alayhi. Allahumma maghfiratuka awsa' min dhunubina wa rahmataka arja indana min a'malina ya muhawwilal ahwal hawil halana wa halul muslimin ila hasanil hal. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin wal afu minni wa minkum. Saya minta maaf kalau ada kata-kata yang salah, dan insyaallah kita akan dipertemukan lagi di waktu yang akan datang. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in bima tuhibbu wa tarda. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.